کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه اذیت بکنه ملت ایران مشت محکمی بود خواهد. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Eskalasi perang di Timur Tengah semakin memanas setelah operasi militer Amerika Serikat dan Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan sejumlah pimpinan tinggi pemerintahan Iran. Iran pun menyiapkan aksi balasan dengan menutup Selat Hormuz yang menjadi jantung pasokan sekitar 20 hingga 30% pasokan minyak dan gas dunia. Militer Iran di bawah komando Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC juga mulai melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika di berbagai negara Teluk. Pertanyaannya, seberapa mampu kekuatan militer Iran membalas dan mempertahankan wilayahnya dari serangan Israel dan Amerika Serikat? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami pakar strategi PPAU sekaligus mantan pilot F5 dan F-16, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sansoko Jati. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Ya Pak, sebelum kita bicara untuk soal perbandingan kekuatan militer antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, kita akan melihat dulu Pak bagaimana dinamika yang terjadi saat ini. Nah, kalau dari Pak Agung membaca pola eskalasi yang akan terjadi, ini seperti apa? Jadi eskalasinya pada saat ini, pada hari kedua di sana, jelas sekarang Israel dan Amerika punya air superiority di atas Iran ya. Iran sebagian besar daripada pertahanan udaranya dilumpuhkan atau tidak bisa menyala. Namun di sisi lain, Iran memiliki hypersonic superiority. Dia memiliki rudal yang kemungkinan untuk ditangkisnya hampir tidak bisa oleh pertahanan udara dari Israel dan pangkalan-pangkalan udara dan laut Amerika di Teluk. Karena yang kita ketahui saat ini adalah mungkin tidak masuk berita ya secara ini karena terlambat beritanya, itu Iran itu tidak saja menyerang Israel ya, menyerang militer, tapi juga menyerang bukan menyerang publik, tapi menyerang fasilitas publik seperti pusat desalinasi air di di Tel Aviv, kemudian untuk menyerang pangkalan udara Al-Salem Kuwait, Al-Udeid Qatar, Al-Assad di Irak, di Bahrain, dan Uni Emirat. Bahkan Iran juga menyerang fasilitas kilang minyak Aramco di Saudi, dan di kilang minyak juga di Bahrain dan di Uni Emirat dan Kuwait, serta menyerang hotel-hotel ataupun tempat-tempat yang diperkirakan menjadi markas daripada pasukan Amerika, serta juga yang paling saat ini yang perlu kita klarifikasi adalah banyak lokasi personel ataupun tempat tinggal personel aktif seperti di Bahrain itu dihantam oleh rudal-rudal Iran, dan mungkin selama ini mereka nggak hanya menduga menyerangnya di pangkalan, tapi juga menyerang barak-barak tempat tinggal para personel aktif Amerika ataupun pasukan yang mendukung Amerika. Dan itu sekarang diketahui juga bahwa banyak penerbangan dari Timur Tengah menuju Ramstein di Jerman kemungkinan diperkirakan mengangkut korban-korban serangan Iran. Dan kita tahu juga bahwa Presiden Donald Trump melalui jalur Italia berusaha untuk meminta Iran menghentikan, tetapi Iran menolak, saat ini menolak karena tidak ada alasan untuk menerima selama tidak ada jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan atau jaminan bahwa Amerika bersedia untuk berunding kembali dan tidak menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya dan menerima syarat-syarat dari Iran. Jadi pada saat ini justru berbalik, ini kesulitannya adalah untuk Israel dan Amerika bisa menyerang dengan bebas. Tapi serangan ini kan tentu terbatas ya. Terbatas maksudnya dengan jarak yang jauh, dengan kan tidak mungkin orang yang sama disuruh terbang lagi keesokan harinya, mesti nunggu 2 hari, 3 hari. Tapi pada saat itu juga dukungan seperti pesawat-pesawat tanker, pesawat-pesawat dan dukungan lain juga bukan, dan juga perlu diketahui radar-radar yang dimiliki oleh negara-negara Teluk dan yang mendukung Amerika juga dihancurkan oleh Iran.
Selama ini mungkin dianggap itu tidak perlu dilindungi, hanya dilindungi adalah markas, tapi ternyata sekarang Iran tidak memilih-milih target, dia pilih target yang mana yang dianggap akan menguntungkan Amerika dan Israel langsung dihajar, tidak peduli target itu berada di negara lain, karena bagi dia Amerika juga tidak peduli dan Israel tidak peduli ini berada di mana negara manapun, kalau itu mengganggu dia hantam. Sekarang Iran kelihatannya punya pendirian yang sama, dia serang negara manapun selama itu milik Amerika dan milik Israel itu juga dihantam. Nah, sekarang kesulitannya adalah apa? Kesulitannya adalah apakah pertahanannya Amerika di pangkalan-pangkalan pangkalan darat, laut dan udara di sana cukup mempunyai rudal untuk penangkis. Apakah juga Israel rudal penangkisnya cukup? Karena sekali kirim ratusan rudal itu dihadapi dengan minimal dua rudal. Bayangkan kalau sehari mengirim 300 rudal ke Israel, berarti sehari Israel mengirimkan 600 rudal untuk menghadang. Padahal kita tahu untuk rudal Patriot saja buatan Amerika, itu Amerika membutuhkan waktu 1 tahun untuk memproduksi 700 rudal. Bayangkan, dalam satu serangan produksi Amerika selama setahun habis untuk menangkis serangan rudal dari Iran, yang diperkirakan Iran memiliki stok sekitar 20.000 rudal. Itu yang menjadi situasi pada saat ini. Ya, Pak Agung, kemudian apakah dengan potensi dari bantuan Rusia maupun Tiongkok pada konflik militer ini akan menambah kekuatan Iran sendiri? Oh jelas, jadi gini, orang beranggapan bahwa saya kan sekolah saya di Amerika ya, saya tahu betul bahwa negara itu hebat. Kekuatan bersenjatanya sangat canggih dan sangat hebat. Namun masalahnya adalah untuk air power, karena kami tahu bahwa pesawat ini canggih, sangat presisi, kita bisa surgical strike, artinya serangannya itu adalah seperti kita pisau bedah tajam langsung menuju, kita bisa langsung menghantam sasaran dan habis itu efeknya adalah menghentikan sesuatu. Namun masalahnya menghadapi negara seperti Iran yang mana adalah kematian itu bukan suatu akhir, dan kematian itu menimbulkan semangat bagi seperti martyrdom bagi yang lain, dan negara Iran yang memiliki sistem seperti Hydra di mana kepala pemimpin satu dipenggal kepalanya, dia tetap tumbuh karena dia punya sistem pergantian yang cepat untuk mengantisipasi situasi dalam kondisi semacam ini. Nah, mereka sudah menyiapkan ini. 40 tahun berselisih dengan Amerika, mereka sudah siap untuk hal seperti ini. Kayaknya mereka sudah siap betul. Nah, cuman di Amerika sendiri beranggapan ataupun Israel bahwa dengan sekali serangan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Namun masalahnya sekarang, apakah bisa menyerang terus kalau senjata, bahan bakar, dan dukungannya pada akhirnya tidak bisa, karena juga logistiknya, perawatan pesawatnya, itu kan membutuhkan effort yang besar. Dan sumber daya manusianya, apakah perlu istirahat. Di sisi lain, Iran tewas 100, 200, 300, itu hanya bagi mereka ini adalah bagian dari perjuangan, tidak ada menimbulkan masalah beban kesedihan, ya, tapi mereka tetap berjuang, tidak menimbulkan menjadi suatu yang ini, dan mereka menyerang, mereka sudah punya stok yang banyak dan mereka mobile, rudalnya itu mobile. Nah, kesulitan Amerika adalah dulu saja Irak itu adalah 1/4 luas daripada Iran. Untuk mencapai menaklukkan Baghdad, Amerika dengan kekuatan 500.000 prajurit membutuhkan waktu 2 bulan. Nah, sekarang dengan tidak ada pasukan darat sama sekali, hanya menggunakan kekuatan udara, apa yang bisa diperbuat? Tidak bisa. Karena anggapan mereka bahwa Israel sudah menyiapkan subversif di dalam Iran yang berontak, yang siap ini, ternyata sekarang tidak ada menunjukkan buktinya, karena kontra intelijen Iran, memang intelijen Iran agak lemah ya, mungkinnya bisa diasasinasi, dibunuh dengan cepat, itu berarti ada kebocoran. Tapi di sisi lain, kontra intelijen Iran juga berhasil menghalangi atau membuat demonstrasi rusuh yang diorganize oleh luar itu menjadi padam dalam waktu singkat, dan dibantu dengan kata-kata Mbak, Cina dan Rusia. Cina dan Rusia itu betul-betul membantu dengan peralatan elektronik. Bahkan kemungkinan sekarang bahwa terjadinya permasalahan cyber dan permasalahan deteksi dari radar di negara-negara Teluk dan Amerika serta Israel adalah mungkin hasil daripada perang elektronika peralatan bantuan Cina dan Rusia. Dan jelas Cina akan membantu dengan radar dengan satelit Beidou, menggantikan satelit GPS-nya Amerika, dan juga Rusia juga sangat membantu untuk sistem sensornya atau sistem pengendalinya
rudal supersoniknya milik Iran, karena ternyata rudal hipersonik milik Iran itu punya ketepatan yang sangat tinggi, di bawah 10 meter. Bayangkan, di bawah 10 meter artinya dengan bahan peledak sebesar 450 kg, meleset 10 meter kan tidak berarti apa. Dan itu efek ledakannya itu tidak hanya meledak biasa, tapi juga sanggup menghancurkan konstruksi bangunan. Itu makanya sekarang dicurigai bahwa banyak daripada pasukan-pasukan Amerika atau pasukan yang ada di pangkalan-pangkalan itu mungkin tertimbun reruntuhan dan sekarang harus digali dari ini. Presiden Trump minta bantuan dengan mengatakan supaya ini dihentikan dan mengatakan bahwa korbannya adalah 3 orang. Namun 3 orang itu kan adalah hanya mungkin permukaan biar tidak marah rakyatnya, namun kita bisa lihat berapa nih korban sesungguhnya yang harus diantisipasi oleh Amerika dalam konflik ini. Itu yang saya ketahui saat ini. Iya, Pak Agung, kemudian kalau dari kekuatan militer sendiri, ini kan kita melihat bahwa Israel memiliki anggaran untuk militer yang lebih banyak daripada Iran. Kalau dilihat perbandingannya sendiri, bagaimana Pak Agung untuk dari potensi eskalasi karena anggaran militer ini yang begitu banyak di Israel? Namun perlu diingat, Israel itu kan juga anggaran militernya itu kan juga digunakan untuk banyak operasi. Dia operasi di perbatasan, operasi kebanyakan anggaran itu membeli senjata, membayar senjata atau membayar perlengkapan logistik. Seperti tindakan genosida di Gaza itu tindakannya betul-betul membutuhkan biaya mahal itu. Dia menggunakan senjata mereka tidak membom masif ya, mereka membom dengan surgical, dengan bom pintar ya. Namun bom pintar pun harganya mahal sekali. Kemudian gaji dari pegawainya. Bayangkan mereka mengaktifkan 200.000 pasukan cadangan. Itu kan memerlukan ekstra tambahan gaji, tambahan logistik, tambahan dukungan macam-macam. Belum lagi perawatannya. Kemudian mereka juga secara aktif melaksanakan misi-misi di mana mahal sekali memang. Operating pesawat F-35 itu maintenance-nya sangat mahal. Itu sangat, kemudian mereka habis uang banyak untuk itu. Nah, selain Iran relatif juga mungkin lebih hemat ya, karena mereka contohnya rudal Patriotnya yang digunakan itu harganya $4 juta, tetapi rudal balistik hipersonik yang digunakan ataupun rudal balistik itu rata-rata harganya cuma 1/8-nya. Artinya efektivitas dari senjata itu bisa lebih efektif. Jadi Iran bisa memproduksi senjata untuk menyerang dengan harga jauh lebih murah daripada alat bertahan yang digunakan oleh Israel. Dan Israel bertahun-tahun kan masalahnya dia berperangnya sama Hamas, sama Hizbullah, tidak pernah langsung ada negara lain yang berani, tidak pernah bertempur di udara. Sudah lama, terakhir mereka bertempur di udara saat tahun 73 itu perang melawan Suriah, melawan Mesir dan melawan Irak, melawan negara-negara pertempuran perang terakhir di Timur Tengah. Tapi sesudah itu mereka hanya terbiasa menghadapi insurgensi di Suriah, di Israel Utara melawan Hezbollah atau melawan Hamas gitu. Akhirnya sekarang pada saat menghadapi situasi perang betul yang membutuhkan konsentrasi tentara yang betul-betul siap, mereka tidak siap. Ini jelas tidak siap ini. Karena seperti kasus Israel bersedia untuk menyerahkan administrasi di Gaza, itu menunjukkan bukti bahwa Israel sudah lelah atau fatigue ataupun memilih yang terbaik lebih bagus ini diserahkan administrasinya pada BOP, contohnya seperti itu. Sama juga pada saat tahun lalu perang 12 hari bulan Juni itu, yang minta berhenti itu Israel loh, minta bantuan kepada Trump untuk minta, dan Trump ngomong sama Iran untuk bahwa ini tadi stop. Kenapa? Rudal untuk penangkisnya, rudalnya Iron Dome, High David Sling sama Arrow itu sudah hampir habis. Dan sekarang lihat saja dalam bertempur 4 atau 5 hari mereka dihujani ratusan rudal setiap hari. Ingat, Iran itu menyerangnya bukan hanya rudal, tapi mereka juga menggunakan drone, dan drone ini di udara menghabiskan konsentrasi daripada radar-radar ini. Bayangkan dikirim ratusan drone, dikirim dengan rudal biasa yang jumlahnya ratusan, kemudian rudal hypersonic masuk, itu kan ternyata diketahui efektivitas cuma 67%. Kalau ngirim 100, yang 37 masuk itu artinya. Berarti kan cukup banyak. Lihat aja setelah nanti 4 hari, mereka sudah kehabisan rudal untuk penangkis serangan udara, itu giliran Iran nanti akan
menghancurkan satu persatu targetnya tanpa ada halangan berarti. Berarti nanti beralih superiority daripada di atas Tel Aviv juga sudah berada di tangan Iran. Iran bisa punya Israel bisa punya air superiority di atas Iran. Nanti Iran punya hypersonic superiority atau drone superiority atau mungkin missile superiority di atas Israel. Itu yang terjadi nanti kira-kira. Itu bukan pendapat saya saja, itu beberapa pengamat dari luar, dari Amerika sendiri mengatakan seperti itu. Semua sama. Iya, Pak Agung, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan membahas bagaimana nanti dampak dari penutupan Selat Hormuz. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.